Nah, yang selanjutnya itu adalah simple past future tense. Nah, simple past future tense itu digunakan untuk membuat suatu prediksi atau melakukan suatu tindakan yang akan dilakukan, atau membuat janji di masa lalu, di masa yang akan datang pada saat berada di masa lalu. Nah, seperti apa penggunaan dari simple past future tense? Nah, kita bisa melihat kalimat positifnya sebagai berikut. Ada subjek, terus ditambah will, ditambah verb 1. Contoh kalimatnya seperti berikut. He said he would leave in 3 days. Nah, bagaimana kita negatifkan kalimatnya tersebut? Nah, s ditambah will, ditambah not, ditambah verb 1. Nah, contohnya, he said he would not live in 3 days. Nah, jadi kalimat interrogatifnya would ditambah dengan subjek ditambah dengan verb 1. Contoh kalimatnya, would he live in 3 days. Nah, ini adalah bentuk dari past future tense, simple past future tense. Nah, bisa dilihat bahwa kalimat positifnya itu adalah he said he would live in 3 days. Kalimat negatifnya he said he would not live in 3 days. Kemudian kalimat interrogatifnya would he live in 3 days. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke materi tenses berikutnya. Nah, present perfect continuous tense atau juga bisa disebut dengan present perfect progressive tense adalah salah satu bentuk tenses bahasa Inggris yang pada penggunaannya memiliki fungsi untuk menjabarkan suatu tindakan yang telah selesai di masa lampau, atau juga bisa untuk menjabarkan suatu tindakan yang telah dimulai di masa lalu dan masih terus berlangsung hingga sekarang, memiliki durasi waktu tertentu dan mempunyai relevansi dengan kondisi yang terjadi sekarang. Nah, bagaimana rumus dari present perfect continuous tense ini? Mari kita lihat sebagai berikut. Kalimat positifnya itu berupa subjek ketemu dengan has atau have, ketemu dengan been, ketemu dengan verb ing. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? He has been working here since 2006. Nah, ini kalimat positifnya. Bagaimana kita menegatifkan kalimat ini? Subjek has atau have, terus ditambah dengan not, terus ditambah dengan been, ditambah dengan verb ing. Nah, contoh kalimatnya tadi he has been working here since 2006 itu berubah jadi he has not been working here since 2006. Nah, bagaimana kita menginterogatifkan atau membuat ini menjadi kalimat tanya? Itu menjadi has atau have itu didahulukan, kemudian ada subjek, kemudian ada been, kemudian ada verb ing. Nah, contoh kalimat seperti apa? Has he been working here since 2006, dan tanda tanya. Nah, ini adalah contoh kalimat dari present perfect continuous tense. Nah, itu dimulai dari kalimat positifnya he has been working here since 2006. Kalimat negatifnya he has not been working here since 2006. Kalimat interrogatifnya has he been
working here since 2006. Nah, adalah bentuk kalimat dari present perfect continuous tense. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke tenses berikutnya. Nah, kita sebelumnya telah belajar mengenai present perfect continuous tense. Nah, kita berlanjut ke past perfect continuous tense. Nah, past perfect continuous tense sendiri merupakan turunan dari past perfect tense. Nah, di mana past perfect continuous tense ini digunakan untuk mengungkapkan sebuah tindakan yang terjadi di masa lampau dan telah selesai pada suatu waktu tertentu di masa lalu pula. Nah, yang membedakan antara past perfect continuous tense dengan past perfect tense adalah past perfect continuous tense itu lebih menekankan pada durasi kejadian tersebut. Nah, bagaimana rumus dari past perfect continuous tense itu sendiri? Mari kita lihat sebagai berikut. Kalimat positifnya itu ada subjek, kemudian had, kemudian ada been, kemudian ada verb in. Nah, bagaimana contohnya? She had been working here for 10 years. She had been working here for 10 years. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya apa yang membedakan ini dengan yang sebelumnya present perfect continuous tense. Jadi present perfect continuous tense, kalimat kata yang digunakan adalah have atau has. Nah, sementara untuk past perfect continuous tense itu yang digunakan adalah kata had. Nah, dan juga di present perfect continuous tense itu menunjukkan bahwa dia itu masih bekerja di situ sampai sekarang. Nah, sementara kalau yang past perfect continuous tense itu dia bekerjanya sudah berjalan selama 10 tahun seperti itu. Nah, untuk kalimat negatifnya itu J plus had ditambah dengan not, ditambah dengan been, ditambah dengan verb in. Nah, contohnya gimana? He had not been working here for 10 years. Nah, ini adalah bentuk kalimat negatifnya, hanya ditambahkan dengan kata not. Nah, bagaimana interrogatifnya? Itu menjadi had, ketemu subjek, ketemu been, ketemu dengan verb in. Nah, kalimatnya sebagai berikut: had she been working here for 10 years. Nah, itu adalah bentuk dari past perfect continuous tense. Nah, di mana kalimat positifnya adalah she had been working here for 10 years. Terus kalimat negatifnya menjadi she had not been working here for 10 years. Terus kalimat interrogatifnya had she been working here for 10 years. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan beralih ke materi tenses berikutnya. Past future continuous tense itu adalah suatu bentuk kata kerja yang menyatakan situasi atau tindakan imajiner yang sedang berlangsung apabila kondisi tidak langsungnya terpenuhi. Artinya adalah past future continuous tense ini menekankan pada serangkaian atau durasi suatu tindakan yang terjadi dan juga bisa digunakan untuk kalimat yang tidak langsung. Nah, bagaimana contoh dari past future continuous tense? Mari kita lihat sebagai berikut. Subjek, terus kemudian bertemu dengan will, terus kemudian bertemu dengan be, ketemu dengan verb in. Nah, will-nya ini bisa diganti juga antara will atau should, tergantung penggunaannya. Contohnya seperti apa? Contohnya sebagai berikut.
I would be doing my homework all day long tomorrow. Nah, untuk kalimat negatifnya seperti apa? Jadi subjek ketemu dengan should atau will, ketemu dengan not, ketemu dengan be, ketemu dengan verb be. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Yang tadinya I will be doing my homework all day long tomorrow menjadi I will not be doing my homework all day long tomorrow. Nah, untuk menginterrogatifkan kalimatnya ini menjadi seperti apa? Jadi should-nya itu diutamakan, should-nya didahulukan, kemudian bertemu dengan subjek, kemudian bertemu dengan be, bertemu dengan verb be. Nah, yang kalimat positifnya menjadi I will be doing my homework all day long menjadi will you be doing your homework all day long tomorrow. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah bentuk atau contoh kalimat dari past, future, continuous tense. Nah, kalimat positifnya I will be doing my homework all day long tomorrow. Kalimat negatifnya I will not be doing my homework all day long tomorrow. Kemudian kalimat interrogatifnya would you be doing your homework all day long tomorrow. Nah, ini adalah contoh dari kalimat dari tenses tersebut. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tenses selanjutnya. Past future perfect tense itu ada digunakan untuk membicarakan suatu tindakan yang tidak terjadi di masa lalu. Namun ada 3 waktu yang bisa terjadi di masa lalu, di mana hal itu merujuk pada waktu yang akan datang, waktu tertentu di masa lalu, tetapi tindakan yang terjadi harus sudah selesai sebelum waktu yang akan datang. Biasanya past future perfect tense ini digunakan untuk kalimat yang sifatnya tidak langsung. Nah, bagaimana contohnya dan rumusnya kita akan lihat sebagai berikut. Untuk kalimat positifnya itu ada subjek atau should atau would, kemudian ketemu dengan have, ketemu dengan verb 3. Nah, should ini juga bisa diganti dengan would, bisa juga diganti dengan could, tergantung penggunaannya seperti apa. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? He said he should have finished the homework this morning. Nah, bagaimana kita menegatifkan kalimatnya ini menjadi subjek, ditambah should, would atau could juga bisa. Kemudian ditambah dengan not, ditambah dengan have, ditambah dengan verb 3. Menjadi he said he should not have finished the homework this morning. Bagaimana kita menginterrogatifkan kalimat ini? Bisa dengan sebagai berikut. Should dan would-nya itu didahulukan atau could didahulukan, kemudian subjek, kemudian have, kemudian verb 3. Nah, contoh kalimat seperti apa? You say that you should not have finished
the homework this morning. Nah, ini adalah bentuk kalimatnya. Jadi kalimat positifnya, he said he should have finished the homework this morning. Terus kalimat negatifnya adalah he said he should not have finished the homework this morning. Kemudian kalau kita ingin menginterogasikan, menjadi did you say that you should not have finished the homework this morning. Nah, itu adalah bentuk kalimat dari tenses, yakni tenses past future perfect tense. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi tenses berikutnya. Future perfect continuous tense ini adalah turunan dari jenis perfect continuous tense. Nah, untuk future perfect continuous tense itu digunakan untuk mengungkapkan suatu tindakan atau kejadian yang akan sudah berlangsung setelah sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Intinya future perfect continuous tense ini merupakan serangkaian tindakan yang sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, bagaimana rumus dari future perfect continuous tense ini? Mari kita lihat sebagai berikut. Nah, untuk kalimat positifnya ada subjek ketemu dengan will, ketemu dengan have, ketemu dengan been, ketemu dengan verb ing. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? He will have been taking charge of the team for the next hour. Nah, bagaimana kita menegatifkan kalimat ini? Jadi kalimat positifnya he will have been taking charge of the team for the next hour. Kita usahakan untuk bisa ikut negatif. Jadi subjek will ditambah not ditambah have ditambah been tambah verb ing menjadi he will not have been taking charge of the team for the next hours. Kemudian kita interrogatifkan menjadi will-nya yang pertama, kemudian subjek, kemudian have, kemudian been, kemudian verb ing menjadi will he have been taking charge of the team for the next hour. Jadi ini kalimat positifnya di mana he will have been taking charge of the team for the next hours. Kalimat negatifnya he will not have been taking charge of the team for the next hours. Kemudian kalimat interrogatifnya will he have been taking charge of the team for the next hours. Nah, begitu adalah kalimat dari future perfect continuous tense. Nah, kita akan beralih ke tenses yang terakhir. Past future perfect continuous tense ini adalah salah satu bentuk kerja yang digunakan untuk menyatakan sebuah tindakan atau situasi imajiner yang sedang berlangsung pada titik tertentu atau selama periode tertentu yang terjadi di masa lampau. Artinya, orang yang menjadi pembicara sedang membicarakan situasi yang terjadi secara imajiner, yang mana keadaan tersebut tidak nyata atau hanya angan-angannya dia saja. Nah, bagaimana rumus dari past future perfect continuous tense ini? Mari kita lihat sebagai berikut. Kalimat positifnya
itu adalah subjek ketemu dengan should atau would atau could ketemu dengan have, ketemu dengan been, ketemu dengan verb be. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Kita akan ulang ya. Lihat bahwa ini adalah kalimat yang cukup panjang. Jadi kalimat positifnya he heard that she should have been teaching here for 10 years by this November. Nah, bagaimana kita menegatifkan kalimat ini? Jadi subjek, kemudian should, would, kemudian would juga bisa, kemudian ditambah not, kemudian ditambah have, kemudian ditambah been, kemudian ditambah verb be. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Tadi kalimat negatifnya menjadi he heard that she should not have been teaching here for 10 years by this November. Nah, bagaimana kita menginterogasikan ini? Jadi kalimat sebelumnya he heard that she should not have been teaching here for 10 years by this November. Ini kalimat interrogatifnya sama, should, would, could-nya itu menjadi di yang pertama, kemudian ditambah dengan subjek, kemudian ditambah dengan have, kemudian ditambah dengan been, ditambah dengan verb. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Should, did you heard that she should have been teaching here for 10 years by this November. Nah, ya, kalimatnya cukup panjang. Kalau positifnya menjadi he heard that she should have been teaching here for 10 years by this November. Kalimat negatifnya he heard that she should not have been teaching here for 10 years by this November. Kalimat interrogatifnya did you heard that she should have been teaching here for 10 years by this November. Nah, ini adalah bentuk keseluruhan dari past future perfect continuous tense. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa meresapi ke-16 tenses yang sudah saya ajarkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.